Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa, selamat hari Minggu. Pada Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 ini, kita masih beribadah mandiri di rumah kita masing-masing. Marilah kita beribadah bersama-sama. Tema perayaan ibadah pada Minggu biasa yang ke-12 ini adalah berani berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Adapun yang menjadi tujuan yang tidak dicapai adalah umat memperteguh komitmennya untuk mengikut Kristus dengan segala konsekuensinya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita awali dan kuduskan ibadah minggu ini dengan pengakuan bersama bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor 10, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Pujilah Tuhan, Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dan mengungkapkan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan segala kebesaran, keindahan, dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hal itu kami sadari tidak sebanding dengan apa yang kami lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami belum bisa melakukan dengan baik yang sempurna apa yang Tuhan kehendaki, terutama dalam hal hidup di dalam kasih. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan nyatakanlah kami layak di hadapan-Mu
agar supaya kami merasakan kelegaan dan damai sejahtera. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mau menyesali dosanya, sebab Tuhan Allah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa kita semua. Hal itu nyata dari berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru yang kita terima pada saat ini. Berita anugerah dan juga sekaligus petunjuk hidup baru. Firman-Nya di dalam surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat, yang demikian firman-Nya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian berita anugerah dan juga sekaligus petunjuk hidup baru. Mari kita tanggapi dengan penuh rasa syukur dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 376. Kidung Jemaat nomor 376 bait 1 dan 4. Ikut Dikau saja Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa syukur dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Engkau Allah yang setia untuk memberkati dan melindungi kehidupan kami. Engkau Allah yang setia untuk mewujudkan satu kehidupan yang benar dan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa kami semua. Kini ya Tuhan,
kami hendak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami bersama dengan keluarga kami dan juga keluarga-keluarga yang lain. Kami sampai saat ini masih harus menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, beserta dengan keluarga kami dan juga orang lain. Tolonglah kami semua ya Tuhan, berkati kami semua untuk dapat mematuhi semuanya ini, agar supaya kami tidak terserang oleh penyakit, khususnya COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami juga senantiasa ingat akan orang lain yang pada saat ini terdampak pada COVID-19. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar mereka juga dapat tercukupi kebutuhan kehidupan mereka, agar mereka yang menderita sakit kiranya dapat disembuhkan. Karena kami memiliki pengharapan bahwa saudara-saudara kami yang terdampak pada COVID-19 maupun yang terkena penyakit corona ini, mereka juga dapat dipulihkan dan disembuhkan, dapat melanjutkan kehidupan ini. Secara khusus kami berdoa untuk dokter dan juru rawat, serta para medis, petugas di puskesmas, rumah sakit. Berkati mereka semua ya Tuhan, khususnya mereka yang bertugas untuk menangani korban dari COVID-19 ini. Berkati mereka semua ya Tuhan, dengan keahlian yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka semua, dan mampukan mereka untuk dapat merawat dan menyembuhkan yang menderita sakit. Dan juga kami selaku masyarakat juga Tuhan berkati, agar supaya kami juga dapat hidup dalam tolong-menolong dan saling mengasihi. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, baik presiden, para menteri, maupun gubernur, serta yang ada di sekitar kami, camat, lurah, RT, RW. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, pejabat pemerintahan di negara kami, agar supaya mereka juga Tuhan mampukan untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik bagi keberlangsungan bangsa kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, berkati juga bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini, agar supaya dapat bersama-sama di dalam saling tolong-menolong, di dalam mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera. Kami berdoa secara khusus di Amerika Serikat yang sedang bergejolak. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Kiranya Tuhan memberkati agar kami semua dapat hidup dalam damai sejahtera. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan gereja Tuhan, baik kami di sini maupun dimanapun kami berada. Di dalam kami menjalani tugas panggilan Tuhan, tidak hanya memelihara iman kami melalui kegiatan-kegiatan peribadahan kami yang secara khusus kami lakukan di rumah kami masing-masing ataupun secara online. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami pun dapat bersaksi di tengah kehidupan kami, menjadikan pelayanan kami bagi masyarakat sebagai pelayanan kami kepada Tuhan. Berkatilah kami semua gerejamu ini ya Tuhan, agar dapat mewujudkan cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dengan masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih,
melalui wabah corona ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus berkarya. Tuhan menyembuhkan bagi kami semua. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk dapat melihat kasih Tuhan, sehingga kami pada akhirnya dapat bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Itulah yang menjadi doa permohonan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami mohon berkat Tuhan yang kami harapkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan secara khusus pada hari ini, pembacaannya diambil dari Injil menurut kesaksian Matius. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Yang demikian firman-Nya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang kita renungkan dalam ibadah saat ini adalah komitmen hidup di dalam Kristus. Komitmen hidup di dalam Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, setiap manusia dianugerahi rasa takut oleh Tuhan Allah sebagai salah satu bekal untuk melengkapi dirinya
Karena adanya rasa takut ini, manusia menjadi lebih waspada dan berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Namun sebaliknya, akan menjadi tidak terkendali manusia hidup di dalam ketakutan. Akal sehatnya tidak akan berjalan dengan baik dan emosinya menjadi labil, sehingga tindakan yang seringkali diambil bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Alhasil adalah merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus itu berarti kita dipanggil untuk menerima anugerah keselamatan. Kita dipanggil untuk melaksanakan tugas sebagai panggilan untuk menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan Yesus lakukan. Panggilan untuk menerima anugerah keselamatan biasanya ini menyenangkan bagi kita. Namun panggilan untuk hidup sebagaimana Tuhan Yesus Kristus itu tidaklah mudah untuk kita jalani. Apalagi ketika keadaan tidak mendukung. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, pengampunan, kebenaran, keadilan, kejujuran. Semuanya itu mudah kita jalani ketika situasi mendukung kita. Namun sebaliknya, ketika situasi tidak mendukung, orang Kristen akan kehilangan jati diri sebagai pengikut Kristus. Nah, bagi mereka yang tetap setia, seringkali harus kehilangan kemudahan hidup seperti sebuah pekerjaan, kehilangan kenaikan pangkat, kehilangan teman-teman, bahkan calon pasangan hidup yang sudah dirasakan cocok. Memang risikonya adalah besar. Namun sepadan dengan keselamatan dan kekekalan yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid dan hamba Kristus, kita dipanggil untuk hidup di dalam Kristus. Kita membuang jauh-jauh kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa. Dan kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Hidup di dalam Kristus. Yang berarti mengalami dan melakukan yang dialami dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk dapat hidup dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, itu dibutuhkan komitmen yang kuat. Marilah kita membulatkan tekad kita untuk menjadi pengikut Kristus. Anugerah keselamatan yang sudah dijanjikan, kiranya itu menguatkan motivasi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Percayalah bahwa keberanian berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus itu akan menjadi kekuatan dalam kita melaksanakan tugas panggil-Nya. Marilah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan dan anak-anakku, pada bulan kesaksian dan pelayanan ini kita perteguh komitmen kita untuk hidup di dalam Kristus. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memanggil kami semua untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang telah mengampuni dosa kami dan mengangkat kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Kini ya Tuhan, kami hendak menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kami berkomitmen untuk mengikut Tuhan selama-lamanya. Sekalipun ada resiko yang harus kami hadapi, namun demikian itu sebanding dengan anugerah keselamatan
kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin bersama dengan Tuhan, kami tetap dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Inilah seruan doa dan pengharapan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 425. Kidung Jemaat nomor 425, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Berkumandang suara dari seberang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku, undurlah dari hadapan Tuhan, kita lanjutkan peribadahan kita dalam kehidupan kita masing-masing. Ingatlah sabda Tuhan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.